Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mari kita mulai pelajaran kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita memulai pelajaran ini dengan niatan yang benar, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, menghilangkan kebodohan-kebodohan yang ada dalam diri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai kajian ini dengan membaca kitab Adabul Alim wal Muta'allim, salah satu bab dari kitab Al-Manhaj As-Sawi yang ditulis oleh As-Sayyid Al-Habib Zain bin Smith rahimahumullah. Beliau memulai kitab adabnya dengan menjelaskan atau menulis riwayat-riwayat tentang kedudukan adab dalam Islam. Kita baca riwayat yang pertama, diriwayatkan oleh Ibnul Mubarak. Qala Ibnul Mubarak rahimahumullah, berkata Ibnul Mubarak rahimahumullah. Ibnul Mubarak ini seorang tabi'ut tabi'in yang hidup pada tahun sekitar 118 dan wafat pada tahun 1081. Beliau bernama asli Abdullah. Laqabnya adalah Abdurrahman Abdullah Ibnul Mubarak Al-Handhali. Beliau berkata, nahnu ila qalili minal adabi ahwaju minna ila katsiri minal ilmi. Kami kepada adab yang sedikit itu lebih kami butuhkan daripada ilmu yang banyak. Wa qala radhiyallahu anhu, Ibnul Mubarak juga berkata, man tahawana bil adabi uqiba bihirmanis sunan. Barang siapa yang meremehkan adab, maka ia terhalangi untuk melaksanakan sunnah-sunnah. Wa man tahawana bis sunan uqiba bihirmanil faraid. Dan barang siapa yang meremehkan sunnah-sunnah, maka ia akan terhalangi untuk melaksanakan faraid, kewajiban-kewajiban. Wa man tahawana bil faraid uqiba bihirmanil ma'rifah. Dan barang siapa yang meremehkan faraid, kewajiban-kewajiban, maka ia terhalangi untuk makrifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua riwayat dari Ibnul Mubarak penting kita perhatikan bagi kita orang yang sedang atau akan menuntut ilmu. Terutama riwayat pertama dari Ibnul Mubarak itu menunjukkan lebih baik atau seyogyanya kita itu mendahulukan adab baru kemudian ilmu. Yang dalam hal ini beliau berkata bahwasanya apabila ada seseorang adabnya sedikit kemudian ilmunya banyak, kemudian ada satu lagi orang, dia orang beradab tetapi ilmunya sedikit, maka kata Ibnul Mubarak lebih baik yang kedua daripada yang pertama. Artinya tidak ada gunanya orang itu ilmunya banyak tapi tidak beradab. Lebih baik ilmunya sedikit tapi dia itu orang yang beradab. Maka ini menjadi rumusan belajar dalam agama kita, khususnya belajar agama Islam, yaitu al-adabu qoblal ilmi. Ambillah, belajarlah adab, kemudian belajarlah ilmu. Di sini ada banyak sekali cerita-cerita dari para ulama-ulama salaf, ulama-ulama terdahulu kita itu mengamalkan rumusan ini. Jadi mereka ini kalau datang kepada ulama, mulazamah kepada ulama, jadi yang diperbaiki terlebih dahulu adalah adabnya, baru kemudian ilmu. Karena apa? Karena kalau seseorang itu beradab, kemudian meskipun ilmunya sedikit, fa insyaallah ilmunya akan bermanfaat, ilmunya akan barokah, sehingga bisa
bertambah dan dia akan menjadi orang yang selamat, ya. Berbeda lagi ketika ada seseorang, ya, ada seseorang ilmunya banyak tapi tidak punya adab, ini akan bisa menyesatkan orang, akan menyesatkan dirinya sendiri juga. Jadi tidak ada gunanya ilmunya, tiada manfaat ilmunya baik untuk dirinya atau untuk orang lain. Jadi apabila ada seorang yang ahli dalam fikih, ahli dalam tafsir, pengetahuan tentang hadisnya banyak, tetapi dia tidak punya adab, maka ilmu-ilmu yang ia peroleh, pengetahuan-pengetahuan yang ia dapatkan itu justru tidak menyelamatkan dia. Dia menjadi orang yang rusak, dia menjadi orang yang tidak mengerti bagaimana menempatkan kedudukan sesuatu, karena adab ini adalah pengetahuan, ya, mengetahui meletakkan sesuatu itu pada kedudukan yang sewajarnya, kedudukan yang tepat, kedudukan yang benar. Setiap sesuatu ada kedudukannya, ada kadarnya. Ilmu ada kadarnya, ada marotibnya, ada tingkatannya. Maka kalau kita beradab terhadap ilmu, maka kita harus tahu tingkatan-tingkatan ilmu. Mana ilmu yang kita dahulukan, mana yang kita ambil prioritas, mana yang ilmu itu yang kita ambil nomor 2 dan lain sebagainya. Ada ilmu fardu ain, ada ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ain adalah ilmu di mana setiap individu wajib secara mutlak untuk mempelajarinya. Adapun ilmu fardu kifayah adalah ilmu di mana apabila ada satu orang yang melaksanakan itu, maka yang lainnya gugur kewajiban untuk melaksanakannya. Apa itu ilmu fardu ain? Di antaranya adalah ilmu tentang tauhid, ilmu tentang akidah, ilmu tentang bagaimana kita menjaga hati kita, ya. Maka di sini kata Imam Al-Ghazali, pengetahuan tentang penyakit hati itu juga fardu ain, wajib, karena kita akan jatuh pada penyakit-penyakit hati, terserang dari kena penyakit-penyakit hati apabila kita tidak mengenalinya. Jadi mempelajarinya dalam rangka untuk menghindarinya. Maka bagi penuntut ilmu wajib di sini adab dulu, perbaiki adab kita secara dengan pendisiplinan, dengan pembiasaan. Maka para ulama-ulama kita ketika menulis tentang konsep belajar, maka yang didahulukan itu adab terhadap diri. Ki Haji Hashim Asy'ari menulis kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Syekh Al-Jurjani menulis kitab Syekh Zarnuji itu menulis kitab Ta'lim Muta'alim. Itu dalam bab awal itu bagaimana seseorang itu penuntut ilmu membersihkan hatinya terlebih dahulu. Karena tempat ilmu itu ada dalam hati. Ketika hati ini kotor, maka susah untuk menerima ilmu.